Mari yang pertama senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan kali ini setelah kita menjalankan sholat jamaah maghrib. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama hadir dalam majelis ilmu. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan, bahwa majelis ilmu itu merupakan salah satu taman surga, dan bagi orang-orang yang berada atau senantiasa mencari ilmu, itu akan dimudahkan oleh Allah untuk menuju surga. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan untuk junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teruntuk juga keluarganya, istri-istri beliau, dan putra-putri beliau, serta para pengikut beliau sampai yaumil kiamah. Semoga kita ini termasuk pengikut beliau yang besok akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Semoga Rasulullah mengenal kita nih. Jangan sampai kita mengaku umat beliau tapi Rasulullah tidak mengenalnya. Salah satu usaha agar kita dikenal oleh Rasulullah yaitu kita dengan menjalankan semua yang diperintahkan oleh Rasulullah dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Begitu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan yaitu tentang kebaikan orang yang menjenguk orang sakit. Ini Ustadz Galang ya. Galang yang hari ini berhalangan hadir karena sakit, dan sebetulnya saya pun juga ini 2 hari ini sudah lumayan baik, sakit juga. Dan tadi saya mengantar pada saat di Dokter Maya itu saya juga banyak sekali orang-orang yang berobat. Itu artinya banyak juga di antara saudara-saudara kita yang menderita sakit. Ada salah satu sunnah Rasulullah yang sebaiknya kita lakukan, yaitu iyadatul marid, yaitu menjenguk orang yang sakit. Dalilnya ini ada hadis dari Imam Muslim dari Tsauban radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, "Man ada maridon lam yazal fi hurfatil jannati hatta yarji'a." Barang siapa yang menjenguk orang yang sakit, maka ia senantiasa berada di dalam hurfah atau taman surga hingga ia kembali. Ini. Jadi ternyata orang yang sedang menderita sakit itu kalau kita menjenguk, maka orang-orang yang menjenguk orang yang sakit itu seperti berada di dalam taman surga. Dan perlu kita ketahui bahwa sakit sendiri, sakit bagi orang Islam itu sebetulnya karunia dari Allah yang sangat besar. Ya. Mungkin panjenengan menemukan orang atau saudara-saudara kita yang sering sakit, ya, sering banget sakit dan lama nggak sembuh-sembuh, lama juga nggak meninggal. Ini sebetulnya bagi orang Islam sakitnya itu suatu kebaikan. Justru kalau kita itu tidak pernah sakit, ya, para sahabat ini ya, para sahabat itu kalau tidak sakit selama setahun itu sudah was-was. Was-wasnya kenapa?
jangan-jangan ini ada istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu ciri ahli surga itu di dunianya pernah mengalami sakit. Ini yang perlu kita ketahui, dan sebetulnya bagi orang yang sakit sendiri itu akan senang kalau nanti sudah di akhirat, karena pahalanya sangat besar bagi orang yang sakit ini. Tentunya orang yang sakit dan dia merasa ikhlas menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis tadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengibaratkan bahwa orang yang menjenguk orang yang sakit itu mendapatkan pahala seperti orang yang berada di taman surga. Ini menunjukkan betapa besar keutamaan amalan ini. Jadi kalau biasanya yo nilai si anu neng rumah sakit, wah aku orang duit gitu ya. Nah, sebetulnya memberi sedekah orang yang sakit itu juga pahala, tetapi yang paling utama itu bukan sedekahnya itu. Artinya begini, kalaupun tidak bisa memberikan bantuan berupa uang, ya panjenengan datang ke rumah sakit atau menjenguk sendiri itu sudah suatu support bagi orang yang sakit. Kita tentu sudah pernah mengalami sakit ya. Rasanya gimana kalau ada teman yang datang? Senang atau susah? Senang toh nggih. Nah, karena itulah seperti itu, orang yang sakit itu akan mendapatkan support. Support itu ya dorongan, merasa tetap dianggap sebagai teman meskipun dalam keadaan sakit. Kemudian dalil yang lain dari Imam Ahmad dan Abu Dawud, hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman utbatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya wa in adahu asiyatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha." Artinya, tidaklah seorang muslim menjenguk muslim lainnya di pagi hari kecuali 70.000 malaikat akan bersolawat atau akan mendoakannya hingga sore hari. Jadi kalau kita menjenguk saudara kita di waktu pagi, maka akan ada 70.000. 70.000 banyak enggak ya? Banyak banget ya. Kalau kita misalnya di lapangan itu ada orang baris, kalau sini lapangan yang dekat itu di Gelangan ya, itu kira-kira 70.000 itu muat enggak itu orang? Mungkin enggak muat ya? Enggak muat. Saking banyaknya. Ini 70.000 bukan orang tapi malaikat yang akan bersolawat atau mendoakan kita hingga waktu sore hari. Dan jika ia menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat akan bersolawat atau mendoakannya hingga pagi hari. Jadi kalau kita menengoknya itu waktu sore, maka 70.000 malaikat itu akan mendoakan kita sampai pagi hari. Masya Allah ini ya. Ini makanya kita jangan menyepelekan ya. Meskipun hanya menjenguk orang yang sakit. Syukur-syukur kalau panjenengan bisa nambahi dengan bersedekah. Tetapi kalaupun tidak bisa Bapak Ibu, jangan tidak menengok ya. Jadi yang utama itu menengoknya.
Jadi orang yang menjenguk orang sakit itu akan didoakan oleh 70.000 malaikat. Jadi doanya itu setengah harinya. Kalau setengah hari, 1 hari ya, 1 hari. Jadi dari pagi sampai sore. Kalau waktu pagi doanya, kalau doanya waktu sore 1 malam. Jadi sore sampai malam. Nah ini tentunya kita tahu bahwa malaikat itu adalah makhluk Allah yang tidak pernah melakukan kemaksiatan, sehingga alangkah beruntungnya orang yang melakukan menjenguk orang yang sakit ini, karena doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari Abu Hurairah, ini hadis qudsi riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, Innallaha azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah yabna adama maritu falam ta'udni qala ya rabbi wa kaifa a'uduka wa anta rabbal alamin qala ama alimta anna abdi fulanan marido falam ta'udhu ama alimta annaka law udtahu lawajatani indahu. Allah berfirman, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman pada hari kiamat, wahai anak Adam, aku sakit, mengapa engkau tidak menjengukku? Saya ulangi, wahai anak Adam, aku sakit, mengapa engkau tidak menjengukku? Ia menjawab, wahai Rabbku, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Rabb semesta alam? Allah berfirman, tidakkah engkau tahu bahwa hambaku si fulan sakit? Mengapa engkau tidak menjenguknya? Tidakkah engkau tahu bahwa seandainya engkau menjenguknya, niscaya engkau akan mendapatiku di sisinya. Jadi dalam hadis ini dijelaskan bahwa Allah bertanya kepada manusia, mengapa tidak menjengukku sedangkan aku sakit? Kemudian manusia menjawab, loh bagaimana, engkau kan Tuhan kami, bagaimana menjenguk engkau? Tetapi sesungguhnya apabila ada si fulan, seseorang yang sakit, dan engkau menjenguknya, maka sesungguhnya engkau akan mendapat Allah di sisinya. Artinya di sini kita akan mendapatkan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini juga menunjukkan bahwa menjenguk orang sakit itu diutamakan, mendapatkan perhatian tersendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hal-hal di atas, dari hadis-hadis di atas, dapat kita ambil satu manfaat. Yang pertama, bahwa orang yang sakit itu berada di taman surga. Panjenengan sudah pernah pergi ke Masjid Nabawi? Belum. Di sana ada yang namanya berapa nggih yang terkenal? Di sana ada taman surga, namanya apa? Namanya Raudhah, ya. Raudhah itu kalau orang yang haji atau umroh mau ke sana itu tidak setiap saat bisa. Itu di antre, ya.
Jadi mungkin tengah malam, orang mengira sepi. Ternyata meskipun tengah malam tetap antri. Ya. Itu taman surga. Nah, di sini dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu ada taman surga, yaitu ketika kita menjenguk orang yang sakit. Itu keutamaan. Kemudian yang kedua, keutamaan bagi orang yang menjenguk orang sakit adalah didoakan oleh 70.000 malaikat. Jumlah malaikat yang mendoakan orang yang menjenguk orang yang sakit ini sangat banyak, yaitu 70.000. Ya, kita tahu bahwa para malaikat itu adalah makhluk-makhluk yang suci, hamba-hamba yang dekat dengan Allah, tentu memiliki keutamaan yang besar dan doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang yang menjenguk orang yang sakit akan mendapatkan rahmat dan perhatian dari Allah berdasarkan hadis qudsi di atas. Sesungguhnya orang-orang yang menjenguk orang yang sakit, maka sesungguhnya Allah berada di sisinya. Kemudian yang keempat, dengan kita menjenguk orang sakit, maka kita sudah menjalin ukhuwah Islamiyah, yaitu adanya kepedulian, rasa kasih sayang, mempererat tali persaudaraan sesama muslim. Dan ini merupakan bagian yang sangat penting bagi umat Islam. Ingat bahwa salah satu hak muslim atas muslim yang lain yaitu kita menjenguknya ketika sakit. Kemudian yang kelima, dengan kita menjenguk orang yang sakit, maka kita bisa memberikan hiburan, memberikan semangat kepada orang yang sakit. Tentu saja dengan kedatangan kita, maka orang itu akan menjadi lebih bersemangat, akan lebih ingin sembuh, keinginannya untuk sembuh tinggi. Tetapi Bapak Ibu, ada beberapa adab ketika kita itu menjenguk orang sakit. Ada satu kejadian. Jadi orang sakit itu dijenguk oleh temannya. Rencananya sudah mau pulang, tetapi ada yang menjenguknya. Mungkin nggak tahu apa yang dibicarakan. Orang itu malah menjadi akhirnya meninggal. Mungkin diajak bicara yang berat-berat mungkin ya, atau diajak gimana, padahal sudah mau pulang akhirnya malah meninggal. Ada kejadian seperti itu. Maka kita perlu menjaga adab. Ya, bagaimana cara menjenguk orang yang sakit? Yang pertama yaitu memilih waktu yang tepat. Kira-kira kalau jam 9 malam masih tepat enggak itu menjenguk orang sakit? Sudah enggak tepat ya? Makanya di rumah sakit itu kan ada jam besuk. Biasanya jam pinten? Jam pinten? Jam 7. Jam 7 pagi. Kalau di rumah sakit biasanya jam 10 atau 11, mungkin sampai jam 12 sampai jam 1. Terus sorenya
mungkin jam 3 sampai jam 6 gitu. Sudah nggak boleh. Kalau sekarang nampaknya rumah sakit itu sampai jam 7 sudah nggak boleh. Ini tujuannya apa? Yaitu agar pasien, orang yang sakit itu memiliki istirahat yang cukup. Jangan terlalu pagi, juga jangan terlalu malam. Nah, kalau di rumah ya jam 8 itu pantas, gitu. Kalau di rumah sakit biasanya jam pagi itu digunakan untuk kebersihan, sedang dipel biasanya. Memang beda nih, kalau dulu petugas rumah sakit itu kalau pas dipel sih nggak boleh galak. Kalau sekarang tidak apa-apa kelihatannya. Jadi yang pertama, memilih waktu yang tepat, terutama waktu-waktu di mana pasien itu dalam kondisi yang nyaman, tidak terganggu. Yang kedua, jangan terlalu lama, ya, dari 3 jam, ya, kasihan. Apalagi panjenengan terlalu bersemangat tadi ya, saya ceritakan tuh, terlalu bersemangat ngobrol dengan orang yang sakit. Orang yang sakit itu mungkin ketika ngomong saja sudah berat. Nah, tanya ya seperlunya saja, dengan seperlunya, dengan sedikit ya lemah lembut. Nah, itu yang ketiga, berbicara dengan lemah lembut. Jangan nakut-nakutin. Wah, wingi iki ana tanggoku ya. Lara kaya kowe kuwi meninggal lho. Kalau menceritakan harusnya temanku kemarin juga mengalami seperti itu. Misalnya orang yang operasi jantung pakai ring juga, alhamdulillah sekarang sudah sehat juga, sudah sehat kembali, ya, gitu kan. Itu memberi semangat. Ya, orang malah meden-meden. Dan yang paling penting juga, jangan lupa memberikan doa, memberikan harapan agar diberikan kesembuhan. Yang keempat, jangan berbicara hal-hal yang buruk dan menakutkan. Jangan membicarakan hal-hal atau penyakit-penyakit yang negatif, yang itu akan menyebabkan psikologi dari pasien terganggu. Kemudian yang kelima, menjaga kebersihan. Jangan sampai panjenengan batuk-batuk di situ dekat-dekat pasien, ya, harus malah nanti tambah pasiennya tambah sakit. Nah, itu. Kemudian juga tadi mendoakan bagi kesembuhan bagi pasien. Ini adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita juga berwasiat kepada keluarganya. Wasiatnya apa? Yaitu semoga diberikan kesabaran, diberikan kemudahan rezeki, keikhlasan merawat saudaranya yang sakit. Demikian. Beberapa doa misalnya ini, As'alullah al-azim Rabbal arsil azim ayas syifa, atau safakallah la ba'sa tahurun insyaallah. Kalau nggak tahu bahasa Arabnya ya, semoga Allah memberikan kesembuhan padamu misalnya. Janganlah takut, sesungguhnya sakitmu itu menjadi pembersih dosa dan peningkat derajat di sisi Allah. Atau kata-kata yang menenangkan hatinya. Nah, selama kita menjenguk orang yang sakit,
hendaknya tadi kita jaga adabnya, jangan melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh pasien ataupun oleh yang menjaga. Jangan menyusahkan, ya misalnya kalau disuruh makan ada suguhan, ya kalau mau makan ya silakan, tetapi ya melihat situasinya. Jadi Bapak dan Ibu, kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa menjenguk orang yang sakit merupakan amalan yang mulia dalam Islam. Pahalanya sangat besar dan mendapatkan doa dari malaikat. Jangan sampai kita itu malas ketika ada orang yang sakit itu kita tidak mau menjenguknya. Apalagi mungkin orang yang sakit itu adalah orang yang hubungannya kurang baik dengan kita. Itu justru kesempatan bagi kita untuk memperbaiki hubungan tersebut. Ya. Mungkin juga dengan kita menjenguk itu, hubungan yang tadinya tidak akrab, insya Allah akan menjadi akrab. Ya. Raya-raya yuk kan kene ngopo? Ya aku pengen ndongake kowe, aku ya kangen karo kowe misalnya. Ini insya Allah kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mekaten Bapak Ibu, monggo ilmu ini kita amalkan. Ini mungkin menjelang musim hujan, mungkin juga banyak orang yang sakit. Nah, ini kita amalkan, yaitu pertama kita menjenguknya, kemudian ketika menjenguk usahakan tidak di waktu-waktu yang merepotkan, waktunya dipilih yang katakanlah ya siang, agak siang, tetapi tidak waktu istirahat untuk tenangan. Kemudian kita berlatih mengucapkan kalimat-kalimat yang halus, boleh saja bertanya tentang keadaannya, boleh, apa sing tak rasake pikantuk menika, Nah, yang penting kita tidak memberikan komentar-komentar yang justru bisa membuat si sakit ini semakin parah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan pada kita untuk mengamalkan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.